はい、皆さん、こんにちは。今回私たちのグループは第24巻について発表させていただきます。こちらは私たちのグループメンバーです。はい、これからインドネシア語で説明します。どうぞよろしくお願いいたします。Baik, yang pertama ada pola kalimat zaru. Pola zaru berarti melakukan sesuatu dan merupakan bentuk klasik atau formal dari bentuk negatif nai. Namun dalam praktiknya, pola ini sering digunakan untuk mengekspresikan hal yang tidak bisa dihindari. Dalam bahasa Indonesia bisa dipadankan dengan terpaksa melakukan. Pembentukan pola kalimatnya yaitu kata kerja bentuk nai tanpa nai ditambahkan dengan zaru. Kata kerja suruh merupakan pengecualian dalam pola zaru. Meskipun bentuk negatif biasanya adalah sinai, dalam pola ini berubah menjadi sezaru, bukan sizaru. Contohnya benkyo suruh menjadi benkyo sizaru. Baik, selanjutnya yaitu ada kalimat dalam buku Minano Nihongo, yono nakani wa katani monowanai, toitemo isugi de wanai, yang artinya bisa dibilang bahwa segala sesuatu di dunia ini pasti punya bentuk atau pola, dan itu bukanlah pernyataan yang berlebihan. Pola zaru dalam kalimat ini muncul pada kata kerja aru, yang bentuk negatif klasiknya adalah arazaru. Pola ini melekat pada eh, kata, bentuk atau pola, dan membentuk frasa katani arazaru mono, yang berarti hal-hal yang tidak memiliki pola. Kalimat ini menyampaikan bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki bentuk atau pola tertentu. Bentuk zaru di sini digunakan untuk memberi nuansa formal dan literer. Secara lengkap, frasa katani arazaru mono wanai berarti tidak ada hal yang tidak memiliki pola. Lalu diikuti oleh toitemoi sugi dewanai yang berarti tidak berlebihan kalau dikatakan demikian, menegaskan bahwa pernyataan tersebut dianggap masuk akal. Baik, selanjutnya masuk ke kalimat yang di luar kota. Yang pertama, Mizaru, Kikazaru, Iwazaru wa Hitotsu no ikikata o simeshiteiru. Yang dimana pola zaru di sini melekat pada masing-masing kata kerja dari kalimat berikut yaitu Mizaru, Kikazaru, Iwazaru. Mizaru berasal dari kata kerja miru yang berarti melihat. Kikazaru dari kata kiku yang berarti mendengar dan Iwazaru dari iu yang berarti berkata. Ketiga kata kerja tersebut diubah ke dalam bentuk negatif, namun nai diganti dengan pola zaru. Ketiganya berarti tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak berkata, yang merupakan bagian dari ungkapan terkenal, yaitu tiga monyet bijak. Pola ini digunakan dalam bentuk idiomatik untuk menggambarkan suatu prinsip atau cara hidup yang menghindari hal-hal negatif dengan tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak mengatakan keburukan. Partikel wa sebagai penanda topik dan frasa hitotsu no ikikata yang berarti sebuah cara hidup atau satu bentuk hidup yang menunjukkan bahwa ketiga prinsip tersebut dianggap sebagai pedoman atau filosofi hidup tertentu. Kata kerja simeshiteiru berasal dari kata shimesu yang berarti menunjukkan dan bentuk teiru digunakan di sini untuk menyatakan kondisi yang sedang berlangsung atau penjelasan umum. Jadi arti dari kalimat berikut adalah tidak melihat, tidak mendengar, tidak berkata, menunjukkan suatu cara hidup. Selanjutnya, yang kedua, Rekishi ni wa mada mada shira rezaru jijutsu ga aru hazuda. Jadi frasa Reiki Shiniwa menunjukkan bahwa topik pembahasan berada dalam ruang lingkup sejarah dengan partikel ni menunjukkan tempat atau bidang. Kemudian partikel wa sebagai penanda topik. Kata mada-mada memperkuat nuansa bahwa hal yang dimaksud masih terus berlangsung atau masih banyak jumlahnya. Bagian inti dari kalimat ini adalah Shirarezaru Jijitsu, di mana Shirarezaru adalah bentuk negatif klasik dari bentuk pasif Shirareru yang berarti diketahui menggunakan pola zaru sebagai pengganti nai dalam gaya formal atau sastra. Jadi Shirarezaru berarti yang tidak diketahui dan digunakan untuk menerangkan kata benda yaitu Jijitsu atau fakta. Frasa Aru Hazuda berarti pasti ada atau seharusnya ada. Menggunakan pola Hazuda yang menyatakan keyakinan atau dugaan kuat berdasarkan pengetahuan atau logika. Jadi arti dari kalimat kedua berikut adalah dalam sejarah pasti masih ada fakta-fakta yang belum diketahui. Baik, masuk ke soal Sekai ni wa eh, Yurusare Yurusarezaru Sabetsu ga Mada Nokoteiru. Jadi, eh, frasa sekai ni wa menunjukkan bahwa topik kalimat ini adalah dunia secara umum dengan partikel ni menandai tempat dan wa sebagai penanda topik. Bagian utama kalimat ini adalah yurusarezaru sabetsu yang berarti diskriminasi yang tidak dapat diampuni. Kata kerja dasar eh, yurusu berarti mengizinkan atau memaafkan. Dan dalam bentuk pasif menjadi yurusareru yang berarti diizinkan atau dimaafkan. Dengan menggunakan pola zaru yang merupakan bentuk negatif klasik dari nai, yurusarezaru eh, berarti yang tidak diizinkan atau yang tidak termaafkan. Frasa ini memberi nuansa kuat dan formal, menekankan bahwa jenis diskriminasi yang dimaksud benar-benar tidak bisa diterima. Selanjutnya, madanokoteru yang berasal dari kata kerja nokuru
yang berarti tersisa, dan bentuk Teiru menunjukkan kondisi yang masih berlangsung hingga sekarang. Jadi arti dari kalimat soal berikut adalah di dunia ini masih ada diskriminasi yang tidak dapat diampuni. Kemudian untuk pilihannya, yang A, sekai ni wa yurusare nakereba naranai sabetsu ga kyou mo aru. Yang artinya di dunia ini masih ada diskriminasi yang harus diizinkan atau harus dimaafkan. Kemudian yang B, sekai ni wa eh, yurushite wa ikenai sabetsu ga kyou mo aru. Jadi artinya di dunia ini masih ada diskriminasi yang tidak boleh diampuni atau tidak boleh diizinkan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Mengapa? Jadi jawaban B benar karena menyampaikan maksud bahwa diskriminasi tersebut tidak boleh diterima atau dimaafkan. Sama seperti makna yurusare zaru. Ini ditunjukkan dengan pola tewai kenai yang berarti tidak boleh dilakukan. Sedangkan jawaban A keliru karena menyiratkan bahwa diskriminasi itu harus diizinkan yang bertentangan dengan pesan moral dari kalimat aslinya. Ini ditunjukkan dengan frasa nakireba naranai yang berarti harus dilakukan. Jadi jika dikatakan yurusare nakireba naranai, maknanya adalah diskriminasi yang harus diizinkan atau dimaafkan. Selanjutnya, contoh kalimat zaru. Yang pertama ada kare no kodo wa yurusazaru o enai. Yang artinya saya tidak bisa tidak memaafkan perbuatannya. Yurusazaru berasal dari kata kerja yurusu yang diubah ke bentuk negatif yurusanai yang menjadi yurusazaru. Pola zaru o enai digunakan untuk menyatakan bahwa seseorang terpaksa melakukan sesuatu karena tidak ada pilihan lain. Lalu yang kedua, korewa minogasu koto no dekizaru mondai da, yang artinya ini adalah masalah yang tidak bisa diabaikan. Dekiru zaru adalah bentuk negatif klasik dari dekiru yang biasanya menjadi dekinai. Di sini menjadi dekizaru, digunakan di sini untuk menjelaskan bahwa masalah tersebut tidak bisa diabaikan dengan nuansa lebih tegas dan formal. Oke, selanjutnya masuk ke pola kalimat nanani kara. Nani ini itaru made. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan jangkauan yang luas dan menyeluruh dari suatu titik awal hingga titik akhir, yang menekankan bahwa seluruh hal diantaranya termasuk di dalamnya. Pola ini lebih formal dan sering menyoroti kelengkapan jangkauan tersebut dibandingkan pola nanani kara, nanani made yang lebih umum digunakan sehari-hari. Untuk pembentukan pola kalimatnya itu kata benda atau frasa kata benda ditambah kara, ditambah juga kata benda atau frasa kata benda ditambah ni itarumade. Selanjutnya kita masuk ke kalimat dalam buku Nani no Nihongo, yaitu wa shukyo kara geijitsu kara seikatsu ni itarumade kata ni hamate nai mono wa hitotsu to shite arimasen. Yang artinya di dunia ini mulai dari agama, seni hingga kehidupan tidak ada satupun yang tidak terikat oleh pola atau bentuk. Jadi kalimat tersebut pola nani kara nani ni itarumade itu menunjukkan rentang yang luas dari berbagai aspek kehidupan yang sudah disebut sebelumnya, yaitu agama, seni hingga kehidupan sehari-hari, di mana pola ini menekankan bahwa semua hal dalam rentang tersebut terpengaruh dan dalam konteks kalimat ini semuanya terikat oleh pola. Dengan demikian, kalimat ini menyampaikan bahwa keterikatan pada pola adalah fenomena yang meluas dalam berbagai bidang kehidupan. Pertama, jitensha no neji kara jinkoen sai no buhin ni itaru made dore mo kono koujo de tsukute imasu. Yang artinya, mulai dari skrup, sepeda, hingga komponen split, semuanya dibuat dari pabrik ini. Untuk pola kalimat untuk untuk pola kalimat karani itarumade melekat pada kalimat jitensha no neji. Skrup sepeda ini merujuk pada komponen yang sangat umum, relatif kecil, dan sering dianggap sederhana. Dalam proses manufaktur, kara partikel yang berarti dari, menunjukkan titik awal atau sumber. Jinko Eisai no Buhin, yang artinya komponen satelit buatan atau bagian pesawat ruang angkasa. Ini merujuk pada komponen yang sangat kompleks. Persesi tinggi dan dibuat dengan material khusus. Ini atarumade, frasa yang berarti hingga ke sampai pada atau mencukupi hingga. Ini menunjukkan jangkauan atau struktur yang luas dari titik awal hingga titik akhir. Darema yang artinya semuanya, semuanya, setiap atau masing-masing. Menekankan bahwa seluruh item dalam rentang yang disebutkan. Konoko Jode, di pabrik ini menunjukkan lokasi atau tempat produksi. Jadi, sukate imas bentuk sopan dari membuat atau memproduksi. Jadi kalimat jitensha no neji kara jin koetsai no buhini itarumade doremo konoko Jode sukate imas, yang artinya mulai dari skrup sepeda hingga komponen setir semuanya dibuat dari pabrik ini. Selanjutnya, kalimat kedua, kurasiku kara jepap ni itarumade to tende wa donna janru no ongaku demo gyoukai shite orimasu. Yang artinya, dari musik klasik hingga J-pop, toko kami menyediakan berbagai genre musik. Frasa kuraisiku atau musik klasik ini merujuk pada genre musik barat yang terbentuk dari sekitar abad ke-11 hingga ke abad ke-20. Partikel kara
Partikel yang berarti dari menunjukkan titik awal atau sumber. J-pop, Japanese pop ini merujuk pada genre musik populer Jepang yang muncul pada tahun 1980-an. Ni Itarumade, frasa yang berarti hingga ke, sampai pada, atau mencengkup hingga. Ini menunjukkan jangkauan atau spektrum yang luas dari titik awal hingga titik akhir. Ni Itarumade, frasa yang berarti hingga ke, sampai pada, atau mencakupi hingga. Ini menunjukkan jangkauan atau spektrum yang luas dari titik awal hingga titik akhir. Tauten Dewa, di toko kami atau di tempat kami, menunjukkan lokasi atau subjek. Donajan Runo Ongaku Demo, yang artinya genre musik apapun, menekankan instruksivitas dan perlengkapan. Goya Shite Omoimasu adalah bentuk sopan dari merendah dari kami menyediakan atau kami siapkan. Jadi kalimat Kurasuka J-pop ni Itarumade Tauten Dewa Donna Janruno Ongaku Demo Yokai Shite Orimasu, yang artinya dari musik klasik hingga J-pop, toko kami menyediakan berbagai genre musik. Selanjutnya masuk ke soal dalam buku, yaitu kono utawa kodomo kara otoshi yori ni narumade minani shita shimarite imasu. Artinya lagu ini dicintai oleh semua orang dari anak-anak hingga orang tua. Eh, dari pilihan antara A dan B, jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu kono utawa arayuru seidai no hito ni shita shimariteru. Yang artinya lagu ini dicintai oleh orang-orang dari segala generasi. Jadi dalam kalimat tersebut yang di awal itu menggunakan frasa kodomo kara otoshiyori ni tarumade yang secara eksplisit menyebutkan tentang usia dari anak-anak hingga orang tua. Yang diperkuat juga dengan kata minani yang berarti oleh semua orang. Jadi secara komprehensif mencakup seluruh lapisan usia. Pada pilihan A, itu jawabannya kurang tepat karena dalam kalimatnya itu hanya menyebutkan kodomo dan otoshiori dengan adanya kata hubunto. Jadi sehingga hanya menjelaskan kodomo to otoshiori. Sehingga menyatakan bahwa lagu tersebut dicintai hanya oleh dua kelompok usia tersebut. Jadi pilihan B lebih tepat karena menggunakan frasa arayuru sedano hitoni yang berarti oleh orang-orang dari segala generasi. Jadi frasa tersebut secara jelas dan langsung menyatakan bahwa lagu tersebut dicintai oleh semua kelompok usia tanpa adanya. Baik, masuk ke contoh kalimat. Pola kalimat ini, untuk yang pertama, chisana mura kara daitoshi ni itaru made kare no ekkyo-ryoku wa hirogatte iru. Terjemahannya, dari desa kecil hingga ke kota metropolitan, pengaruhnya luas. Untuk penjelasannya, pola chisana mura kara daitoshi ni itaru made menunjukkan tentang jangkauan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kara di sini menandai titik awal, yaitu desa kecil, dan pola ni itaru made menunjukkan batas akhir, yaitu kota besar. Pola ini menegaskan bahwa sesuatu yang mencakup seluruh spektrum tanpa terkecuali. Lalu, yang kedua, kodomo kara otonan ni itaru made minata nushimimashita. Dari anak-anak hingga orang dewasa, semua orang menikmati acara tersebut. Pola kodomo kara otonan ni itaru made menunjukkan tentang usia dari anak-anak hingga orang dewasa. Kara menandai awal, yaitu anak-anak, dan ni itaru made menunjukkan akhir, yaitu orang dewasa. Dan pola ini menekankan bahwa semua usia tercakup. Jika ditambah minata nushimimashita, ya artinya semua orang dalam berita itu bisa menikmati atau bersenang-senang. Pola kalimat nayani amari ni atau kadang disingkat dengan amari digunakan untuk menyatakan bahwa suatu hal terjadi secara berlebihan atau melampaui batas sehingga mengakibatkan suatu akibat yang tidak terduga atau ekstrim. Pola ini seringkali menyampaikan nuansa emosi yang kuat seperti kegembiraan, kesedihan, kekhawatiran, atau keterkejutan yang berlebihan. Secara sederhana, pola ini dapat diartikan sebagai terlalu nayani hingga atau saking nayani sampai. Untuk pembentukan pola kalimatnya, kata kerja dalam bentuk kamus ditambah dengan amarini, dan itu ada kata sifat i ditambah amarini, kata sifat na ditambah na plus amarini, dan kata benda ditambah no plus amarini. Next, ongin ni wa chitomo kata o sukuru ki wa nakata no ni, sono hitobito ga rikyou o shinobu amari ni sado no kata o dechiageta no desu. Yang artinya meskipun orang itu sendiri sama sekali tidak berniat menciptakan suatu bentuk, orang-orang itu karena terlalu mengenang Rikyu justru mengadakan bentuk upacara teh. Untuk penjelasannya, pola amar ini melekat pada kata kerja bentuk kamus shinobu yang berarti mengenang, merindukan atau mengingat untuk orang yang telah meninggal. Secara harfiah, shinobu amar ini berarti saking mengenangnya atau karena terlalu mengenang si Rikyu ini. Jadi kalimat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang tersebut karena perasaan mengenang Rikyu yang sangat kuat atau berlebihan sampai-sampai mengadakan atau menciptakan sendiri aturan-aturan atau kata dalam upacara teh. Next. のことを心配するあまり、水田をしてはいやが
dareteiru. Ya artinya karena terlalu khawatir tentang anaknya, aku jadi menelponnya terus-menerus dan membuatnya kesal. Pola amari ini merupakan bentuk pendek dari amari ini melekat pada kata kerja bentuk kamus yaitu shinpai suru yang berarti khawatir atau mengkhawatirkan. Secara harfiah shinpai suru amari berarti saking khawatirnya atau karena terlalu khawatir. Jadi kalimat tersebut menjelaskan bahwa karena perasaan khawatir yang berlebihan terhadap anaknya, si pembicara jadi terus-terusan menelpon dan akibatnya malah membuat anaknya merasa tidak senang atau terganggu. Next. Daieto ni hagemu amari yoki ni natta. Yang artinya karena terlalu bersemangat dalam berdiet, dia jadi sakit. Pola amari atau bentuk pendek dari amari ini di sini melekat pada kata kerja untuk kamus yaitu hagemu yang berarti berusaha keras, giat atau bersemangat. Secara harfiah, hagemu amari berarti saking bersemangatnya berusaha atau karena terlalu bersemangat dalam berusaha. Dalam konteks ini, berusaha mengacu pada upaya dalam berdiet. Jadi kalimat tersebut menjelaskan bahwa karena terlalu bersemangat atau berlebihan dalam berdiet, orang tersebut menjadi sakit. Next, wa odoroki no amari ni te ni motte ita kapu wo otoshite shimatta. Yang artinya karena terlalu terkejut, dia menjatuhkan cangkir yang sedang dipegangnya. Pola amari ini di sini melekat pada kata benda yaitu odoroki yang berarti keterkejutan atau keheranan. Sesuai dengan rumus untuk kata benda, di antara kata benda dan amar ini tambahkan partikel no, sehingga menjadi odoroki no amar ini. Secara artiah, odoroki no amar ini berarti saking terkejutnya atau karena terlalu terkejut. Jadi, kalimat tersebut menjelaskan bahwa karena rasa terkejut yang sangat besar atau berlebihan, dia sampai menjatuhkan cangkir yang sedang dipegangnya. Itu Renshu Ichi. Untuk contohnya, pilihan katanya bisa dilihat pada layar. Jawabannya, speech taikai no toki, kinchou no amari ni ashi ga furuete komarimashita. Untuk artinya bisa dilihat di layar. Penjelasannya, kalimat ini menjelaskan situasi saat mengikuti lomba pidato, yaitu supichi taikai no toki. Karena merasa sangat gugup, kaki menjadi gemetar dan akibatnya mengalami kesulitan. Kata no amari di sini menunjukkan sebab atau alasan dari kejadian kaki yang gemetar. Untuk soal nomor 1, pilihan katanya bisa dilihat pada layar. Jawabannya, コンテストで優勝したとき、興奮のあまり大声を出してしまって恥ずかしかった. Untuk terjemahannya, ketika saya menang kontes karena terlalu bersemangat, saya tanpa sadar berteriak keras dan merasa malu. Untuk penjelasannya, kalimat ini menggunakan pola no amar ini yang berarti karena terlalu sampai terjadi sesuatu. Dalam hal ini, kofun no amari artinya karena terlalu bersemangat. Akibatnya orang itu terlanjur berteriak keras, lalu merasa malu. Pola ini menunjukkan bahwa emosi yang kuat bisa menyebabkan tindakan spontan yang tidak disengaja. Untuk soal nomor 2, langsung saja ke jawabannya. Mukashi-mukashi, aru kuni no oji-sama wa shitsuren no kanashimi no amari ishi ni natte shimatta. Untuk terjemahannya, dahulu kala seorang pangeran dari suatu negeri karena terlalu sedih akibat patah hati berubah menjadi batu. Kalimat ini menggunakan pola no amari yang menyatakan karena terlalu sampai terjadi sesuatu. Di sini, shitsuren no kanashimi no amari berarti karena terlalu sedih akibat patah hati. Akibat dan emosi yang kuat tersebut, si pangeran menjadi batu. Kalimat ini bergaya seperti cerita dongeng dan menunjukkan akibat tragis dari kesedihan mendalam. Soal nomor 3, pilihan katanya bisa dilihat pada layar. Untuk jawabannya, Yamada-san wa shujutsu de shippai o shite koukai suru amari isa o yamete shimatta. Untuk terjemahannya, karena gagal dan dalam operasi dan sangat menyesal, Yamada-san sampai berhenti menjadi dokter. Penjelasannya, kalimat ini memakai pola no amari yang menyatakan karena terlalu sampai terjadi sesuatu. Kalimat ini menggunakan pola amari yang berarti karena terlalu sampai terjadi sesuatu. Bagian kai suru amari menunjukkan bahwa penyesalan Yamada-san sangat kuat hingga berujung pada keputusan besar, yaitu berhenti menjadi dokter. Pola ini sering digunakan untuk menggambarkan dampak emosional yang besar dalam menyebabkan tindakan ekstrim. Baik, selanjutnya yaitu Renshu ni. Untuk kerennya, Shia ini makete kuyashisa no amari ni namida ga tomaranakatta. Untuk terjemahannya, karena kalah dalam pertandingan, karena terlalu menyesal, air matanya tak bisa berhenti. Untuk penjelasannya, kalimat ini menggunakan pola tata bahasa no amar ini yang digunakan untuk mengekspresikan bahwa karena perasaan atau kondisi yang sangat kuat, seseorang sampai melakukan sesuatu di luar kendali. Dalam kalimat ini, kata kuyashi yang berarti menyesal atau kecewa diubah menjadi bentuk kata benda, yaitu yasashisa. Lalu digabung dengan pola no amar ini sehingga menjadi kuyashisa no amar ini yang artinya karena terlalu menyesal. Secara keseluruhan, kalimat tersebut berarti karena kalah dalam pertandingan, dia terlalu menyesal sampai-sampai air matanya tidak berhenti mengalir. Pola ini menunjukkan bahwa hubungan sebab akibat yang kuat akibat emosi yang meluap.
Untuk soal nomor 1, 彼女はボランティア活動に精神のあまりに何々. Untuk jawabannya yaitu Doki-doki gakko yasumu. Untuk kalimat lengkapnya, terjemahannya yaitu karena dia terlalu antusias dalam kegiatan sukarela, dia sampai-sampai kadang-kadang tidak masuk sekolah. Untuk penjelasannya yaitu kalimat ini menggunakan pola tanda bahasa amar ini yang berarti karena terlalu sampai terjadi hal yang tidak biasa. Dalam kalimat ini, neshinna artinya bersemangat atau sangat antusias. Ketika digabung menjadi amar ini, menjadi neshinna amar ini. Maknanya adalah karena terlalu antusias. Jadi, keseluruhan kalimat ini berarti karena dia terlalu antusias dalam kegiatan sukarela, dia sampai kadang-kadang tidak masuk sekolah. Kalimat ini menunjukkan bahwa ada semangat yang berlebihan dalam kegiatan sosial membuatnya mengabaikan kewajiban lainnya yaitu sekolah. Hal yang kedua, Chikyu no mirai o shinpai shiru amari ni yoru mo yoku nemurenaku natte shimatta. Untuk kalimat lengkapnya, karena terlalu mengkhawatirkan masa depan bumi, saya sampai tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Untuk penjelasannya, kalimat ini menggunakan pola tanda bahasa amal ini yang menyatakan akibat berlebihan dari suatu perasaan atau keadaan, sehingga menimbulkan konsekuensi tak biasa atau ekstrim. Dalam kalimat ini, simpai suru artinya khawatir dan simpai suru amar ini berarti karena terlalu mengkhawatirkan. Subjeknya ya, sangat khawatir terhadap masa depan bumi, sehingga menimbulkan dampak negatif itu tidak bisa tidurnya pada malam hari. Kalimat ini menggambarkan kondisi emosional yang begitu kuat sampai berdampak pada kondisi fisik. Soal ketiga yaitu 彼は飛行機が揺れたとき、強風のあまりに顔が真っ青になった. Kalimat lengkapnya bisa diterjemahkan menjadi ketika pesawat berguncang karena terlalu ketakutan, wajahnya menjadi pucat pasi. Untuk penjelasannya, kalimat ini menggunakan pola tata bahasa no amar ini yang berarti karena terlalu. Maka terjadi akibat yang ekstrim atau tidak biasa. Pada kalimat ini, kyofu berarti rasa takut atau ketakutan. Dan kyofu no amar ini berarti karena terlalu ketakutan. Kau ga masau ninata berarti wajahnya menjadi pucat pasi, yang menunjukkan reaksi fisik akibat emosi tersebut. Kalimat ini menggambarkan bahwa rasa takut yang sangat besar bisa sampai menyebabkan reaksi fisik seperti perubahan warna wajah. Lalu selanjutnya yaitu renshu 3. Pada renshu ini, suruhannya adalah menuliskan atau menceritakan sebuah pengalaman pribadi, situasi di mana kita tidak bisa tidur karena terlalu senang dengan pola ureshi no amari. Untuk contohnya bisa dilihat pada layar. Untuk penjelasannya, kalimat ini menceritakan pengalaman seseorang yang sudah lama belajar menari tapi merasa tidak berkembang dan sedih. Namun, suatu hari dia dipuji oleh guru atau orang lain, dan dia sangat senang sampai tidak percaya dengan pujian itu. Perasaan senangnya begitu besar sampai dia tidak bisa tidur dan bahkan menari dalam mimpinya. Pola ureshi no mari di sini dipakai untuk menunjukkan bahwa perasaan bahagia yang sangat besar sampai menyebabkan suatu dalam hal ini tidak bisa tidur dan menari dalam mimpi. Untuk jawaban pada renshu ini yaitu テストで満点を取ったとき、嬉しさのあまり、夜も眠れませんでした. Untuk terjemahnya, itu saat saya mendapatkan nilai sempurna dalam ujian, saya sangat senang sampai malam itu tidak bisa tidur. Untuk penjelasannya, kalimat ini menggunakan pola uresisa no amari yang artinya karena terlalu senang atau karena kebahagiaan yang berlebihan. Kata uresisa adalah kata benda yang berasal dari kata sifat ureshi. Pola no amari di sini digunakan untuk menyatakan sesuatu perasaan atau keadaan yang terlalu berlebihan sehingga menyebabkan sesuatu terjadi. Dalam hal ini tidak bisa tidur. Jadi kalimat ini menjelaskan pengalaman pribadi saat merasa sangat bahagia karena mendapatkan nilai sempurna dalam ujian. Sampai akhirnya malam itu tidak bisa tidur karena kebahagiaan itu. Untuk contoh kalimat yang pertama, Neshinna amari mawari no koto ni ki ga sukanakatta. Yang artinya, karena terlalu antusias, aku tidak menyadari hal-hal di sekitarku. Dalam kalimat ini, pola amari melekat pada kata sifatna, yaitu neshinda, yang berarti antusias atau bersemangat. Ketika kata sifatna bertemu dengan amari, partikel na ditambahkan di antaranya. Ini menggambarkan bagaimana fokus yang berlebihan pada suatu hal dapat membuat seseorang mengabaikan lingkungan sekitarnya. Untuk contoh kalimat yang kedua, kichou suru amari, kotoba ga dete konakatta. Yang artinya, saking tegangnya, kata-kata tidak keluar. Pola amari melekat pada kata kerja bentuk kamus, kinchou suru yang berarti tegang atau gugup. Ini menunjukkan bahwa tingkat ketegangan yang ekstrim dapat menghambat kemampuan seseorang untuk berbicara. 以上で私たちのグループから発表を終わらせていただきます。ご清聴いただき誠にありがとうございました。